Salam sejahtera pemirsa. Berikut ini kita akan sajikan materi lanjutan dari video kita sebelumnya. Dan sesuai janji kita kemarin, kali ini kita akan membagikan banyak pengetahuan luhur hasil dari penelusuran dan penyelaman kita di tempat ini. Kita akan mengungkap berbagai rahasia penting warisan para leluhur di dalam menempuh jalan kebijaksanaan dan kesempurnaan. Jangan kemana-mana, karena akan banyak ilmu berharga yang bisa kita ambil dari materi video ini. Selamat menyaksikan. Salam pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan materi video kita yang kemarin. Sebagaimana informasi yang telah kita dapatkan kemarin, bahwa jalan utama menuju Goa Selobale tersebut adalah di sini. Jadi dari sini melingkar ke utara, dan kami melihat di sana di ujung perkampungan ada semacam sumber air yang di situ untuk tempat penyucian sebelum para tamu kerajaan naik ke Goa Selobale itu. Jadi inilah jalan utamanya dan benar ada akses jalannya. Masih ada bekas-bekasnya. Kalau kita kemarin kan datangnya lewatnya dari sebelah sana, dari selatan. Padahal jalan aslinya dulu dari utara sini, Mas. Baik pemirsa, sesuai janji kita dalam video yang kemarin, kita akan menggali lebih dalam tentang sebuah rahasia pertapaan leluhur dan sekaligus rahasia sumber keilmuan para leluhur kita, khususnya ilmu Jawa kuno. Oke pemirsa, mari kita ambil posisi nyaman dulu. Pemirsa, kita di sini saja karena saya rasa sudah cukup nyaman lokasinya. Dan seperti janji saya kemarin, hari ini kita akan membedah dan membahas hikmah-hikmah yang tersembunyi yang bisa kita gali dari pertapaan para leluhur kita yang ada di lokasi ini. Menurut penglihatan kami kemarin, teman-teman, kunci pertama untuk menempuh jalan kesempurnaan adalah dengan mengendalikan tuntutan perut. Jadi intinya teman-teman, perut ini menyumbang nafsu yang cukup besar, yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengaruh nafsu yang berasal dari perut ini bisa merusak kedamaian batin kita. Maka faktor perut ini menjadi wilayah yang pertama, yang harus dikendalikan, yang harus dikuasai sebelum kita menginjak bagian-bagian diri yang lain. Intinya, pertama-tama manusia harus bisa menguasai dan mengendalikan perutnya, mengendalikan tuntutan perut tersebut. Maka dari itulah puasa, tirakat menjadi hal yang sangat penting. Nafsu yang berasal dari perut ini teman-teman, jika tidak kita kelola, maka dia akan merajalela. Dia bisa membuat kita menjadi seseorang yang rakus, yang jauh dari kemurnian. Sifat angkara perut ini bahkan bisa memangsa dan menghabiskan seluruh isi dunia. Kalau dipikir secara logika sih, memang kayaknya nggak ada hubungan, teman-teman ya. Ini kan hanya urusan makan aja, urusan lapar saja. Tapi ternyata pengaruh nafsu yang ditimbulkannya, dia bisa merembet ke dalam banyak hal dalam diri kita ini. Dia akan memupuk dan melambungkan keserakahan. Dia bahkan juga akan menyuburkan egoisme. Dia bisa menjadi ibu yang baik bagi sifat kekejaman. Itu beberapa bagian kecil nafsu yang disumbangkan oleh perut. Dan sebetulnya masih banyak lagi. Tapi saya rasa inti garis besarnya ini tadi. Dan satu hal lagi teman-teman,
rahasia kekuatan gaib ilmu Jawa itu ternyata juga nggak jauh-jauh dari perut. Para leluhur kita dulu ketika akan mengakses kekuatan alam, dia harus mengosongkan isi perutnya dulu, teman-teman. Perut ini harus benar-benar kosong. Makanan yang sudah kita makan setiap hari itu harus habis, harus keluar dulu. Entah itu keluar melalui buang air besar atau aktivitas sehari-hari, berkeringat misalnya. Pokoknya harus keluar isi perut ini. Dia harus dalam keadaan murni, dia harus dalam keadaan bersih. Jangan ada sisa kotoran di dalam perut ini, di dalam usus ini. Makanya para leluhur itu nggak makan berhari-hari, buang terus, tapi nggak pernah isi, nggak pernah makan, sampai benar-benar habis itu isinya. Baru setelah itu tubuh ini bisa dibawa untuk mengakses kekuatan alam. Itu rahasia kecil yang sangat penting, teman-teman, yang sering diabaikan dan belum tentu semua orang tahu. Makanya dalam kesempatan kali ini kita menyampaikan kepada teman-teman dan pemirsa semuanya tentang bagaimana para leluhur kita dulu mendapatkan atau memperoleh kekuatan, mengakses kekuatan alam, mendistribusikan energi Tuhan atau energi langit ke dalam dirinya, dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan makhluk hidup maupun kepentingannya sendiri. Jadi teman-teman yang suka belajar ilmu gaib, ilmu Jawa, ingat, perhatikan urusan perut. Berlatihlah dikit demi sedikit untuk mengurangi porsi makanan dan kebutuhan perut kita sehari-hari. Karena sekali lagi, perut ini harus benar-benar kosong, harus benar-benar bersih. Baru tubuh ini, diri ini, bisa dibawa untuk mengakses kekuatan alam. Semakin banyak kotoran yang tertimbun di dalam perut ini, maka semakin kecil peluang tubuh kita ini untuk berhubungan dengan kekuatan alam ini. Ini kunci utama, teman-teman, ingat. Kemudian, mengapa Brahmana Loh Caya dahulu dalam pertapaannya hanya makan kunyit dan air putih? Itu bukan tanpa maksud atau tanpa tujuan, teman-teman. Itu ada rahasianya juga. Jadi, kunyit yang beliau konsumsi itu berguna untuk membersihkan kotoran-kotoran isi perut. Dari makanan yang dikonsumsi berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu, yang sudah menjadi lemak dalam tubuh ini, namun tetap mengandung unsur kotoran, itu bisa dibersihkan dengan kunyit tadi. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua dari kunyit adalah untuk menetralisir racun. Seperti yang kita ketahui, kandungan di dalam kunyit adalah antibiotik. Selain itu, teman-teman, ini masih masalah perut ya. Untuk urusan kasampurnan, sebagaimana tema dalam video kita kali ini, ada satu hal penting yang perlu kita catat. Bahwasannya makanan itu bersifat duniawi, membawa dan menyumbang unsur-unsur keduniawian ke dalam diri kita, ke dalam batin kita. Jadi teman-teman, ketika seorang praktisi spiritual sedang meneges istilah Jawanya, pemirsa tahu kan, hasil dari manekung adalah maneges. Nah, ketika leluhur kita itu sedang maneges, istilahnya sekarang itu terhubung dengan dimensi ketuhanan, sedang memasuki wilayah ketuhanan, wilayah kesucian, wilayah kemurnian, wilayah keabadian. Nah, ketika maneges seperti itu, jangan sekali-kali kemasukan makanan, meskipun hanya sebutir kecil. Sebutir kecil makanan ini, misalkan sebutir kacang hijau, ketika masuk ke perut melalui mulut kita, seketika itu pula akan mengakhiri, akan membuyarkan dimensi ketuhanan yang sedang kita masuki. Kita akan segera terjatuh dari alam kemurnian itu menuju ke alam duniawi kembali. Jadi teman-teman, ketika
kesadaran kalian sedang menjangkau wilayah keagungan, salah satu cara untuk mengakhirinya, untuk kembali lagi ke alam dunia, adalah dengan cara mengkonsumsi makanan. Tidak banyak, sedikit aja, sudah langsung buyar. Kembali kepada kesadaran ilusif yang penuh nafsu, penuh gejolak, timbul tenggelam tak menentu. Jadi, makanan itu bisa mengakhiri dimensi ketuhanan yang sedang kita huni, yang sedang kita capai pada saat manekung atau meditasi, ataupun pada saat bertapa seperti para leluhur kita terdahulu. Oke, itu tadi unsur pertama. Sekarang kita akan menginjak unsur yang kedua. Unsur kedua ini adalah nafas kita ini. Itu merupakan poin yang penting juga. Kalau makanan tadi sifatnya duniawi, maka udara ini sifatnya surgawi. Seperti itu ringkasnya. Jadi, di tahap yang kedua ini kita harus bisa mengolah nafas, mengelolanya menjadi sebuah kekuatan, dan bukan sekedar kekuatan biasa, bukan kayak kekuatan tenaga dalam seperti itu, bukan seperti itu. Ada sih memang kekuatan pernapasan untuk tenaga dalam itu ada, tapi yang kita bahas di sini bukan itu. Untuk mencapai kesempurnaan, nafas ini harus dikelola. Kita harus bisa menggunakan, memaksimalkan kekuatan udara ini sebagai daya pendorong agar batin kita segera mencapai wilayah Tuhan. Unsur udara ini menjadi hal yang sangat penting di situ untuk mendorong batin kita. Dia itu energinya energi pendorong. Maka selain mengosongkan perut, kita harus pandai mengelola pernafasan kita. Mengelola kekuatan udara ini menjadi sebuah energi batin yang mampu membawa kesadaran ini menuju wilayah keabadian, wilayah kemurnian, wilayah kesampurnaan. Itu tahap kedua. Tahap berikutnya yang ketiga, mulut kita. Ucapan. Semakin kita ini banyak bicara, itu akan mengurangi kemurnian kita, teman-teman. Akan mengurangi kejernihan kita. Maka jangan salah, kayak kita ini, kami ini, saya sendiri yang ngomong terus ini demi kalian semua, itu saya harus mengorbankan kemurnian saya. Karena saya sadar semakin saya banyak bicara, kemurnian saya ini akan semakin merosot. Kedamaian yang saya rasakan sebelumnya itu berkurang. Tapi tidak apa-apa juga, demi teman-teman dan pemirsa semua yang ada. Nggak apa-apa saya kehilangan sedikit kedamaian batin saya, demi menyebarkan manfaat kepada banyak orang. Tapi tetap saja, ini catatan, pemirsa harus tahu bahwa mulut kita ini, suara kita ini, omongan kita ini semakin banyak keluar, semakin menguras ketenangan batin kita. Maka untuk teman-teman yang benar-benar serius ingin belajar ilmu tentang kesampurnaan, harus mengelola ucapan, mengelola mulut. Jangan banyak omong, tapi bukan terus jadi pendiam, bisu. Itu nanti malah lucu. Biasa saja, tapi kita harus mengurangi porsi pembicaraan kita. Meskipun ada juga sih cara yang ekstrim. Teman-teman pernah dengar mungkin topo bisu. Jadi dia pantang bicara dalam kurun waktu tertentu. Itu sangat ekstrim, teman-teman. Tapi manfaatnya juga sangat besar. Ketika mulut ini puasa tidak makan, bahkan ditambahi dengan puasa tidak ngomong, wah itu sangat dahsyat, teman-teman. Akan banyak terkumpul kekuatan kemurnian di dalam diri kita. Energi cahaya istilahnya itu akan banyak tertimbun di dalam diri kita. Dengan puasa tidak makan dan tidak ngomong itu tadi, pengaruh ucapan, pengaruh ngomong ini besar loh, teman-teman. Jangan dianggap remeh. Ini satu hukum alam.
bahwa semakin banyak kita bicara, maka kata-kata kita semakin kehilangan nilai. Coba teman-teman, Mas Ngatemo misalnya ketemu saya, terus cerita ke saya, "Mbah, saya baru dapat ikan 1 keranjang." Mungkin kalau 1 kali, 2 kali saya percaya. Selain percaya, bahkan saya mungkin bisa kagum, bisa takjub, kok yo dapat ikan banyak banget 1 keranjang. Sekali, 2 kali, kita kan merasa takjub akan hal itu dengan informasi yang dia sampaikan itu. Tapi kalau kata-kata tadi diucapkan setiap hari, setiap ketemu ngomong, ngomongin hal yang sama, itu lagi, ya bosen sayanya. Coba pemirsa sendiri seperti itu, bosen apa enggak? Ada teman kalian misalnya pamer pacarnya cantik atau motornya baru, mungkin 1 kali, 2 kali teman-teman takjub. Tapi kalau setiap hari diceritakan terus, denger, sudah tidak ada nilainya lagi tuh informasi yang disampaikan itu, sudah nggak bernilai. Makanya ini adalah hukum alam, hukum pasti yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipungkiri. Untuk itu pemirsa, semakin orang itu banyak ngomong, maka dia semakin tidak dipercaya. Itu konsekuensinya. Beda dengan kalian teman-teman yang nggak banyak bicara, kemungkinan untuk bisa dipercaya itu besar. Contoh satu lagi, mengeluh atau sambat, istilah Jawanya. Mas Ngatemo mengeluh kepada rekan kita Mas Sabto, "Piye to Kang, nasib kok jomblo terus, ora entuk bojo." Nah, itu mungkin sekali, 2 kali Mas Sabtonya iba. Tapi kalau setiap hari Mas Ngatemonya ngomong itu terus kepada Om Sabto, setiap hari sambat terus, ya malah diketawain sama Mas Sabto. Bisa-bisa sama Om Sabto malah disyukurin, diejek, "Kapomu kapan mau Ngatemo," gitu. Realitanya kan seperti itu teman-teman. Itu bukan karena ceritanya bermutu atau enggak, bukan karena informasi yang disampaikan oleh Mas Ngatemo ini valid atau tidak, bukan. Itu terjadi karena Mas Ngatemonya seringkali mengutarakan, seringkali mengungkapkan. Semakin banyak diungkapkan, semakin banyak diceritakan, dia akan semakin kehilangan nilai. Kayak ular itu teman-teman, ular yang berbisa. Apa ya? Ular yang bisa menyemburkan racun. Apa mau? Ulo dumung, ya itu pemirsa, ulo dumung kata Mas Ngatemo. Ketika sekali dia nyembur, maka bisa atau racun itu berpengaruh ke kulit korban. Tapi kalau setiap hari dia menyemburkan racunnya, bisa racun itu semakin tipis, semakin tidak berpengaruh kepada korban atau sasaran. Jadi nyembur, sudah nggak ada upasnya. Kalau istilah Jawanya nggak ada upas. Setiap hari nyembur sana, nggak ada nilainya, nggak ada upasnya, habis. Demikian juga dengan kata-kata kita. Semakin banyak kita ngomong, semakin banyak kita berbicara, semakin tidak bernilai omongan kita, semakin kita tidak dipercaya. Dan kebalikannya, semakin kita menahan mulut ini, semakin sedikit kita berbicara, maka begitu sekali kita ngomong, omongan kita akan menjadi berenergi, bernilai tinggi, ada pengaruhnya setidak-tidaknya bagi orang yang mendengarkannya. Jadi itu poin yang ketiga teman-teman ya. Nah, ini poin yang terakhir, yang keempat. Kita harus mengelola perilaku hidup. Kita harus bisa menyelaraskan perilaku ini dengan kesadaran. Jika kesadaranmu adalah kesadaran yang penuh belas kasih, maka jangan sampai perilakumu menjadi perilaku yang bersifat kejam. Itu namanya bertentangan, bertolak belakang. Jadi sekali lagi, antara perilaku dengan kesadaran harus selaras, sejalan, linier. Oke, mungkin 4 hal tadi, nilai-nilai yang terpendam yang bisa kita gali dari tempat ini, dari perjalanan dan kisah hidup Eyang Bhuta Locoyo.
atau Brahmana Luh Cahaya. Baiklah pemirsa, saya kira cukup sampai di sini video kali ini. Dan kita akan terus berjalan untuk menemukan tempat-tempat, untuk menggali dan menggali lagi nilai-nilai yang bisa kita temukan dan kita suguhkan kepada teman-teman semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa yang budiman, dari perjalanan kali ini kita banyak menemukan pelajaran berharga bahwa jalan kehidupan para leluhur bukanlah sebuah jalan primitif, namun kehidupan mereka justru merupakan sebuah bukti dari bentuk-bentuk kehidupan yang dihasilkan oleh tingginya peradaban. Dan satu pelajaran besar yang bisa kita pegang adalah bahwa untuk mencapai sebuah kesempurnaan hidup dan mati, manusia justru harus memulai membangun semuanya dari wilayah yang rendah, wilayah yang sederhana, wilayah yang tidak sempurna, wilayah yang sering kita abaikan. Manusia terlalu sibuk memandang langit, sibuk mencari-cari mutiara di antara bintang-bintang yang tinggi. Padahal sesungguhnya jawabannya ada di bawah kaki. Mutiara itu berserakan dan tertanam di tubuh bumi.